Halo, perkenalkan nama saya Cindy Fadila dari kelas TI 23E dengan NIM 231011377. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pengantar Sistem Mobile dan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Raden Deden Ahmad Hidayat. Sistem komunikasi nirkabel atau wireless communication adalah sistem yang memungkinkan pengiriman data dan suara tanpa menggunakan kabel. Dalam sistem ini, data dikirimkan melalui sinyal elektromagnetik yang disiarkan dari fasilitas pengiriman ke perangkat perantara dan pengguna akhir. Selanjutnya adalah cara kerja komunikasi nirkabel. Secara sederhana, cara kerja sistem komunikasi nirkabel itu ada 3. Yang pertama, perangkat pengirim. Perangkat pengirim mengubah data, suara, teks, dan video menjadi sinyal digital, lalu mengubahnya lagi menjadi gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada transmisi. Gelombang elektromagnetik ini kemudian dipancarkan melalui udara. Dan yang ketiga ada penerima. Perangkat penerima menangkap gelombang ini mengubahnya kembali menjadi sinyal digital, lalu menerjemahkannya menjadi data yang bisa dipahami. Contoh, saat kamu menelpon menggunakan ponsel, suara kamu diubah menjadi sinyal digital, dikirim melalui gelombang radio ke menara seluler terdekat, lalu diteruskan ke ponsel penerima. Berikut ada beberapa manfaat utama dari sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama ada mobilitas. Kamu bisa terhubung ke internet dan berkomunikasi dari mana saja tanpa terkait kabel. Yang kedua, fleksibel. Mudah digunakan dan dikonfigurasi cocok untuk berbagai perangkat dan situasi. Yang ketiga ada efisien. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dan berkolaborasi. Yang keempat, ada aksesibilitas. Memudahkan akses ke informasi dan sumber daya kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, ada konektivitas. Menghubungkan berbagai perangkat, memungkinkan berbagai data dan informasi secara real time. Di sisi lain, ada tantangan utama bagi sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama, ada interferensi. Interferensi adalah sinyal dari perangkat lain, lingkungan, atau bahkan cuaca dapat membantu kualitas sinyal menyebabkan koneksi lambat atau terputus. Yang kedua ada jangkauan. Jarak transmisi terbatas, terutama pada frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini bisa menjadi masalah di area yang luas atau dengan banyak penghalang fisik. Yang ketiga, ada keamanan. Data yang ditransmisikan melalui jaringan nirkabel rentan terhadap serangan, seperti perelasan, pencurian data, dan penyadapan. Yang keempat, ada kapasitas. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin besar pula tuntutan terhadap kapasitas jaringan, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penurunan kinerja. Upaya mengatasi tantangan pada sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama, teknologi MIMO, atau yang sering kita kenal dengan multiplet output, meningkatkan kapasitas dan jangkauan dengan menggunakan beberapa antena pada pemancar dan penerima. Yang kedua, ada enkripsi, melindungi data dengan algoritma enkripsi yang kuat. Yang ketiga, standarisasi, menciptakan standar yang beragam untuk interoperabilitas dan keamanan. Dan yang keempat ada pengelolaan spektrum frekuensi, mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi untuk meminimalkan interferensi. Perlu diingat, tantangan dalam sistem komunikasi nirkabel terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap solusi yang ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya, terima kasih.